pagi semua. Wah, sudah hari Minggu lagi ya. Sudah siap untuk beribadah? Yuk, mari kita berdoa sebelum memulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, meski kami masih beribadah di rumah. Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan semua perintah Tuhan. Tuhan, tolong untuk ibadah sebentar lagi, Tuhan yang pimpin setiap kami mendengarkan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Langsung berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Adik-adik, kita bersyukur bersama ya. Pada hari ini kita masih boleh berkumpul bersama-sama meskipun melalui YouTube channel. Tapi kita tetap berharap satu waktu nanti, dan kita berharap tidak berlama-lama, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama beribadah di gereja. Adik-adik, terus doakan ya. Nah, adik-adik kalian, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Lause gunakan topi ini dan selendang ini? Adik-adik, topi dan selendang ini adalah khas di daerah Nusa Tenggara Timur. Dan Lause mendapatkan topi ini ketika Lause bersama-sama dengan tim pergi melayani mengabarkan Injil di satu pulau yang bernama Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Termasuk Lause Erik dan Koko Steven, adiknya Lause Erik, bersama-sama dengan Lause dan beberapa teman kami melayani di sana. Nah, ketika di sana, Lause dan beberapa orang disambut dan diberikan topi. Dan topi ini adalah khas, ya. Jadi topi khas tradisional orang Nusa Tenggara Timur. Dan topi ini juga dapat diartikan sebagai suatu penyambutan, suatu penghargaan, suatu penghormatan. Nah, sedangkan ini Lause dapatkan dari Lause Antoni ketika dia pergi melayani di Nusa Tenggara Timur juga, namun di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Adik-adik sekalian, pada kesempatan ini Lause mengajak kita mengingat bahwa meskipun mereka disebut daerah atau kantong Kristen, namun mereka juga tetap memerlukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, berbicara mengenai topi, penghormatan yang tertinggi sebenarnya bukan kepada manusia, juga bukan pada Lause. Namun penghormatan tertinggi kepada siapa adik-adik? Iya, betul sekali. Penghormatan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. To God be the glory, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang dimuliakan. Ayo adik-adik sekalian, kita naikkan penuh dengan semangat dan penuh dengan sukacita. To God be the glory. Mulia bagi Allah. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. His life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory, to God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice.
I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing it, ladies. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of all. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, yes, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Haleluya! Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah mati bagi kita menebus dosa kita, dan telah bangkit mengalahkan maut, dan telah naik ke sorga, dan kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Adik-adik, seperti yang telah Tuhan firmankan, pergilah beritakan Injil sampai ke ujung bumi. Mari kita bersama-sama seperti pujian tadi yang telah kita nyanyikan. Seluruh bahasa, seluruh bangsa, semua suku berseru mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan bertekuk lutut di hadapannya. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh langsung tamu kita, yaitu Langsung Louis dari Seminari Alkitab Asia Tenggara atau dari SAAT.
Dan mari kita bersama-sama persiapkan hati kita naikkan sebuah pujian, firman-Mu, pelita bagi kakiku. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, wah Lause senang sekali bisa ketemu dengan kalian di hari Minggu ini. Yuk sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul melalui Zoom dan melalui kebaktian YouTube ini. Tuhan, tolong siapkan hati kami Tuhan dan tolong kami agar kami bisa duduk diam mengikuti kebaktian ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, Lause ingin tanya satu hal sama adik-adik. Pernah gak sih adik-adik udah melakukan hal yang benar, tapi adik-adik malah gak dipercaya? Misal nih, adik-adik udah beresin kasur adik-adik, udah rapi, bersih bantal, guling, selimut, semuanya udah rapi. Tapi mama papa malah gak percaya kalau adik-adik yang beresin sendiri. Dibilangnya, wah gak mungkin nih kamu beresin sendiri, pasti kamu dibantuin ya sama mbak atau sama suster. Atau misalnya nih adik-adik, kalian udah jujur sama papa mama, tapi papa mama masih gak percaya sama kalian. Wah, kalau itu terjadi, adik-adik pasti kesel banget kan? Udah bener, kok gak dipercaya sih sama orang? Dan kalian pasti akan langsung nih membuktikan kalau kalian benar. Pah, ma, sini nih, aku buktiin kalau yang aku omongin itu, yang aku lakuin itu, semuanya benar. Nah, kalau kalian digituin aja marah, apalagi
yang terjadi sama tokoh di Alkitab? Yuk kita sama-sama coba lihat di kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 22 sampai 24. Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Adik-adik, pada saat itu, kerajaan Israel sedang dipimpin oleh Raja Ahab dan juga Ratu Isabel. Nah, raja-ratu ini tuh jahat adik-adik. Mereka menyembah dewa-dewa asing dan juga akhirnya menyebabkan rakyat-rakyat Israel tidak lagi menyembah Tuhan dan ikut menyembah dewa mereka, yaitu dewa Baal dan juga Asyera. Karena perbuatan rakyat yang tidak setia ini, makanya Tuhan menghukum mereka dengan memberikan kekeringan yang dahsyat, yaitu selama 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun berlalu, Tuhan pun menyuruh Elia untuk datang menghadap Ahab. Ahabnya nyalain Elia adik-adik. "Kamu nih yang bikin Israel celaka." Tapi Elia pun menjawab, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, tetapi kamu dan keluargamu lah yang penyebabnya. Karena kamu sudah meninggalkan Tuhan, dan kamu malah mengikuti Allah lain." Lalu Elia pun mengeluarkan suatu tantangan kepada Ahab. Kira-kira apa ya tantangannya? Ternyata Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera untuk berlawanan dengan Elia di atas Gunung Karmel. Melalui tantangan ini, Elia ingin mendorong Israel untuk menetapkan hati mereka antara mengikut Allah atau mengikut Nabi Baal. Kalau Baal itu Allah, katanya Elia, ya ikuti dia. Tapi kalau misalnya Tuhan Allah itu adalah Allah, ya ikuti Allah. Adik-adik, pada zaman dahulu, api itu dipercaya orang sebagai simbol kehadiran suatu Allah atau dewa. Kalau misalnya di persembahan nabi-nabi Baal itu muncul api, itu menandakan kalau Baal itu adalah Allah. Kemudian Elia pun mempersilahkan nabi-nabi Baal untuk mulai duluan. Tetapi, apa yang terjadi adik-adik? Nabi-nabi Baal itu memanggil-manggil Allah mereka dari pagi sampai siang. Apakah yang ada yang menjawab dengan api? Tidak adik-adik. Sampai mereka menari-nari, berteriak lebih keras, bahkan sampai melukai diri sendiri pun tidak ada yang menjawab. Tidak ada suara, tidak ada api, bahkan tidak ada perubahan apa-apa selain dari nabi-nabi yang terkapar di tanah. Tadi ketika nabi-nabi Baal mempersembahkan korban bakaran mereka, nggak ada yang jawab dengan api. Tapi sebaliknya, apa yang dialami Elia malah berbeda adik-adik. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 38 dikatakan, "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Yang satu nggak jawab, yang satu menjawab. Jadi, mana nih yang terbukti sebagai Allah yang benar? Tentu saja, Tuhan Allah yang menjawab doa Elia dengan api adalah Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang menjawab doa itu dengan api adalah Tuhan kita yang kita sembah pada hari ini.
Dia adalah Allah yang hidup dan dia tidak bisa tergantikan oleh hal-hal lain atau Allah-Allah lain di dunia ini. Adik-adik, orang Israel tuh sebenarnya sudah sering banget loh merasakan perbuatan Tuhan di dunia. Mereka pergi dari Mesir itu karena pertolongan Tuhan. Mereka bisa bertahan di padang gurun selama 40 tahun itu juga karena penyertaan Tuhan. Mereka dapat tanah perjanjian itu juga karena Tuhan. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Tapi sayangnya orang-orang Israel sering tidak setia sama Tuhan. Mereka pertamanya percaya, lalu mereka juga dengan cepat tidak lagi setia kepada Tuhan. Makanya mereka dihukum Tuhan, dan Elia perlu memberikan hal ini, pertunjukan tadi yang korban-korban bakaran itu, supaya orang Israel kembali ingat tentang siapa Tuhan mereka. Dia mau bilang, ini loh Tuhan yang benar, Tuhan Allah yang sudah menyertai kamu dari dulu sampai sekarang. Masa kamu lebih percaya kepada Allah yang asing itu daripada percaya kepada Allah yang telah menyertai kamu? Kalau tadi Elia ingin menantang rakyat Israel untuk menetapkan iman mereka, nah kita gimana saat ini adik-adik? Apakah kita udah benar-benar percaya nih bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar? Atau adik-adik malah belum yakin, masih belum yakin, atau bahkan adik-adik malah gak peduli lagi sama Tuhan? Adik-adik, minggu lalu kita udah sama-sama nih memutuskan untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Minggu ini, Lause ingin kembali mengingatkan, kenapa kita menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita? Itu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, dan yang telah mengasihi juga menyelamatkan kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Coba adik-adik bayangin deh, Tuhan tuh sudah begitu mengasihi kita dan juga telah rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Tapi kitanya malah gak percaya dan gak setia, seperti yang dilakukan oleh orang Israel di cerita Alkitab yang tadi kita baca. Pasti Tuhan sedih kan? Adik-adik aja pasti sedih kalau misalnya adik-adik udah berusaha keras, udah benar, tapi malah gak dipercaya. Karena itu, yuk adik-adik, kita kembali sama-sama ingat nih, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Dan selanjutnya, kita menunjukkan rasa percaya kita dan rasa syukur kita atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita lewat perbuatan kita, yaitu kita taat dan kita setia kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita, dan persembahan pada hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 4 ayat 6.
persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita sambil menaikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri.
kita akan berdoa syukur di hadapan Tuhan. Adik-adik ikutin langsung di rumah ya. Ayo kita berdiri, semuanya berdiri. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan dan tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepadamu sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, mengimani bahwa Engkau satu-satunya Tuhan sejati, tidak ada yang lain. Tolong kami Tuhan, seperti Nabi Elia, berani menyatakan, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah. Tuhan, tolong kami, supaya kami pun juga teguh menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan adik-adik akan melanjutkan di dalam kelas aplikasi. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Adik-adik sekalian, sampai jumpa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.